Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Nike Kusumawati dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Menjadi Keluarga Allah. Berdasarkan Matius pasal 12 ayat 50 bersama saya Harley Jonathan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami dimampukan ketika kami mengerti firman-Mu dan kami mau melakukannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Matius pasal 12 ayat 50. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Tin, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil sebagai anak-anak Allah, bukan hamba ataupun pengikut, melainkan anak Allah, saudara, sahabat Yesus, bahkan kita disebut sebagai mempelai Kristus. Panggilan-panggilan itu menggambarkan keakraban dan kedekatan yang menunjukkan keterikatan kita dengan Tuhan. Hal ini bukan sekedar sebutan, melainkan identitas. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, seharusnya kita juga mencerminkan identitas kita sebagai keluarga Allah yang memancarkan kasih Allah kepada sesama kita. Dalam Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50 menceritakan ketika Tuhan Yesus didatangi oleh ibu dan saudara-saudaranya. Di sanalah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa baginya ikatan keluarga dan persaudaraan bukan sebatas ikatan darah, melainkan keterhubungan dengan kasih Allah. Orang-orang yang layak disebut keluarga dan saudaranya adalah mereka yang melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Hal ini menunjukkan anugerah yang diberikan kepada mereka yang hidup di dalam kasih Allah. Bukan hanya sebatas mengakui bahwa Allah adalah Bapanya. Ini pun menjadi undangan bagi setiap orang, bagi setiap kita yang mendengarnya, untuk ikut tergabung menjadi keluarga Allah dengan melakukan dan menghidupi kehendak Allah dalam keseharian kita. Nah, Tin, sebagai anak-anak Allah, kita diminta untuk sungguh-sungguh menghidupi identitas kita sebagai bagian dari keluarga Allah. Maka, sudah selayaknya kita menghidupi kehendak Allah dalam keseharian. Bukan hanya percaya saja, melainkan juga melakukan setiap firman-Nya dalam relasi kita dengan sesama, dengan orang tua, dengan teman-teman kita. Agar apa? Agar dunia tahu bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah. Mari kita yang sebagai anak-anak Allah, kita menjadi anak yang taat dan memberi dampak yang baik
bagi sekitar kita. Mari kita tutup renungan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sebagai anak-anak Allah mau membagikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan dalam keseharian kami. Ketika kami bermain, ketika kami beraktivitas, ketika kami belajar, biarlah Tuhan senantiasa membimbing kami agar kami boleh membagikan kasih Allah bagi siapa saja di lingkungan kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa suka, like, dan bagikan bagi yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.